Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi ganja untuk terapi dan pengobatan, politikus DPR meminta pemerintah segera mengkaji secara ilmiah kegunaan ganja untuk kesehatan. Namun Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Majelis Ulama Indonesia ragu ganja saat ini berguna untuk kepentingan medis. Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan cepat penolakan terhadap uji materi Undang-Undang Narkotika, yakni penggunaan ganja demi kepentingan medis. Alasannya, saat ini ganja masih dikaji kegunaannya untuk medis sehingga dikategorikan dalam golongan 1. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya jenis narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah. Dalam catatan putusan, memang Mahkamah Konstitusi mendorong Kementerian Kesehatan agar mengkaji penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Yang disambut DPR agar penelitian dilakukan segera seiring dengan saat ini para politikus Komisi 3 yang sedang melakukan revisi Undang-Undang Narkotika. Untuk melakukan penelitian dan kajian secara segera. Ya, segera ini diberikan penekanan oleh MK dan saya membacanya melihat segera ini dimaksudkan karena memang saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Nah, karena kita tidak ingin berlarut-larut, tentu kesegeraan dari penelitian ini sangat kita harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang diangkat adalah sebenarnya keinginan agar menjadikan ganja ini tidak lagi menjadi golongan 1, tidak hanya terbatas untuk penelitian saja, tapi juga dapat digunakan untuk kepentingan medis atau terapi. Nah, tetapi dalam hal kita menentukan kebijakan ini, tentu kita butuh adanya satu kajian. Para pemohon ini, Ibu Santi, Ibu Dwi, mereka mengemukakan fakta-fakta yang mereka alami dan kita melihatnya sebagai persoalan kemanusiaan yang harus dicarikan solusinya. Tapi niat politisi DPR sepertinya belum bisa terlaksana. Lantaran Badan Nasional Narkotika dan Majelis Ulama Indonesia menilai penelitian perlu lebih lama karena ragu ganja bisa dipakai untuk kepentingan medis. Belum cukup penelitiannya. Saya ingin menggambarkan bahwa Indonesia juga mempunyai namanya Balai Besar Penelitian Tanaman Obat. Kita juga pernah Pak meneliti ganja, cuman ganja ini kan tanaman semusim. Tanaman semusim ini kan sulit Pak. Mungkin 2 bulan dia sudah panen. Nanti kalau tidak dikontrol, biji-bijinya bisa tumbuh di mana-mana. Ini kan harus melalui suatu fase yang sangat panjang ya. Setelah penelitian, uji klinik ke hewan, uji klinik ke manusia, terus kemudian baru ada edar dari Badan POM. Jadi ini perjalanan cukup jauh gitu. Saya rasa masih, jadi nggak mungkin karena hanya satu orang, wah saya bisa sembuh dengan ini. Karena dia merupakan bahan nabati, dia suci. Artinya secara material tidak menjadi isu terkait dengan aspek keagamaannya. Sekarang adalah masalah kehalalan, karena tidak semua jenis yang suci itu halal untuk dikonsumsi. Patokannya apa? Patokannya adalah tingkat manfaat dan juga mafsadahnya. Nah, untuk mengukur itu tentu tidak bisa didasarkan kepada case per case. Ini harus dilihat secara umum mengenai kemaslahatan yang berorientasi kepada maslahah amah atau kemaslahatan yang bersifat publik. Kalau toh ternyata di dalam proses penelitiannya terbukti secara ilmiah komposisi atau aspek kemanfaatannya itu lebih besar daripada mafsadahnya, maka energi kita adalah menekan sekecil mungkin mafsadah dan mengoptimalkan kemaslahatannya. Maka jalan bagi Santi Warastuti, Dwi Pertiwi, dan juga Nafia Murhayanti, serta para pengaji uji materi masih panjang. Demikian juga bagi para penderita penyakit yang mendapat manfaat dari ganja sebagai obat terapi. Lantaran niat baik terutama bagi Santi yang anaknya menderita cerebral palsy untuk menggunakan ganja bagi pengobatan belum bergayung sambut oleh
pemerintah Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.